Kak, aku mau tanya, kalau struktur HRPS kita itu gimana ya? Kemarin aku sampai dijelasin sama Kak Dina untuk sekret sama ruangan yang digunakan untuk rapat. Tapi kalau struktur HRPS gimana aku belum tahu. Oke, kalau struktur HMS ya, kalau strukturnya kita itu ya yang jelas paling penting itu ada dekan, terus di bawahnya itu ada wakil dekan, diteruskan oleh prodi kita, kemudian sekretaris prodi. Nah, kebetulan sekretaris prodinya ini adalah pembinanya kita. Nah, itu setelah sekretaris prodi itu baru di bawahnya susunan HMS kayak pengurus ini dulu kayak ketua umum, wakil ketua umum, terus kemudian ada sekretaris bendahara, kemudian di bawahnya itu ada kepala divisi. Nah, kalau di HMS itu ada 4 kepala divisi, yaitu ada kaderisasi, humas, kemudian ada jurnal dan juga dokumentasi. Nah, kemudian disusul di bawahnya itu masih kepengurusan anggota divisi yang 4 tadi. Kemudian di bawahnya itu baru anggota yang kayak kamu yang semester awal semester 1 2, jadi habis oprek itu apa namanya ya semester 1 2 itu baru yang di paling bawah susunan. Terus aku Oh, berarti kita juga ada pembinanya ya Kak? Berarti kita tuh nggak independen dari mahasiswa sendiri, tapi masih ada pengawasan dari pembina. iya bener banget. Jadi kalau di FKIP ya, terutama di lingkungan FKIP itu mulai dari konsepnya kalau dulu tuh kita di awal kan kemarin kamu juga udah kegiatan Krapmaro nih. Nah, Krapmaro itu kan kita ya nggak bisa dipungkiri mas, kan kemarin dosen itu banyak banget yang ikut. Nah, itu kita memang benar-benar di bawah namanya dosen-dosen. Nah, jadi kita tetap ada pembina. Jadi kalau misalkan ya contoh kecilnya itu nanti ngarahin ketua umumnya, ngarahin HRPS-nya, terus kemudian koordinasi misalkan ada beasiswa, kemudian ada kegiatan prodi atau mungkin ada minta bantuan apa itu biasanya ke HRPS mereka. Nah, kebetulan yang periode kali ini itu dipegang sama sekretaris prodi, dan itu nggak meminimalisir kemungkinan kalau nanti pembinanya itu dosen-dosen lain gitu. Kayak contohnya ada kan kita jajaran dosen muda itu bisa di situ, terus mungkin ya di rolling ke dosen-dosen yang cukup, nanti tergantung kebijakan dari prodi. Aku mau tanya juga kalau untuk periode ini ada program kerja apa aja ya? Oke, kita jelasin dulu ya. Jadi tadi kan kamu tanyanya di periode ini. Aku jelasin dulu untuk prokernya secara keseluruhan. Jadi kalau di HMS itu untuk proker, nah itu ada seperti makrab. Ini aku rutin ada makrab, kemudian ada open recruitment atau oprek, kemudian dilanjutin upgrading. Habis dilanjutin upgrading itu ada sidang kebetulan yang periode ini, kemudian nanti ada seminar, ada 5. Nah, tapi kalau untuk kayak kan mungkin kamu juga tahu, mungkin lihat informasi sharing-sharing di Instagram gitu, kayak ada proker bagi takjil, terus kemudian ada bakti sosial, terus ada pemira, kajian ijab. Nah, itu masuknya di non proker. Jadi non proker itu maksudnya yang tidak terkait dengan SIPIM. Jadi kita ada kayak kalau misalkan kita minta dana ke kampus itu kan masuk di SIPIM, jadi itu harus ada LPG-nya. Sebenarnya kalau yang open recruitment itu nggak masuk di proker, tapi aku jelasin aja biar urut dan kamu nggak bingung. Nah, yang pertama itu ada makrab. Nah, kalau makrab itu jadi untuk menyambut mahasiswa baru. Jadi semester 1 2 itu diadakannya bisa pas awal banget setelah PKKMB. Jadi tuh kalau nggak salah 3 kali berturut-turut. Jadi pertama ada PKKMB, terus kemudian Marum yang kemarin, kemudian yang terakhir itu ya makrab prodi. Jadi pertama itu mengenalkan
univ, kemudian mengenalkan fakultas, dan yang ketiga mengenalkan prodi. Nah, yang makrab ini itu ya kita memaknainya itu bukan malam keakraban, tapi kita memaknainya itu mahasiswa akrab. Jadi kita ngadain makrab itu di kampus. Nah, kenapa kita ngadain di kampus? Jadi karena kita di naungan FKIP, jadi itu kayak dosen tuh biar apa ya, sangat aware sama mahasiswanya. Jadi kita tuh mengadakannya itu di kampus. Nah, makrab sendiri tuh yang menangani divisi, tadi udah aku sedikit singgung mengenai divisi kaderisasi. Nah, itu yang menangani divisi kaderisasi. Nah, kemudian itu kalau nggak salah makrabnya itu cuma satu hari, dan biasanya apa ya, intinya mengenalkan kamu dengan lingkungan prodi, terus kemudian kenal sama dosen-dosen prodi BK, dan juga itu buat kita kenalan sama kamu jadi HMPS itu untuk yang makrab. Nah, kemudian aku mau jelasin juga yang open recruitment tadi. Kalau yang open recruitment itu ya sesuai namanya, open recruitment untuk anggota HMPS baru itu biasanya bisa saat sebelum makrab atau mulai saat makrab itu pendaftarannya udah dibuka. Nah, terus itu juga masih sama-sama ditangani sama divisi kaderisasi. Nah, jadi kegiatannya apa? Nah, kegiatannya tuh ya seperti open recruitment pada umumnya, itu ngisi formulir, kemudian ada wawancara. Itu intinya gimana kita bisa menggali potensi sama karakter mahasiswa baru yang lebih jauh. Jadi kita sebagai HMPS itu tahu gimana ya, dikit banyak gitu, kayak waktu wawancara tuh mahasiswa barunya itu seperti apa, menjelaskan dianya itu seperti apa, kelemahan kelebihannya. Kemudian kita juga tahu ke depannya nanti mungkin berpotensi di divisi apa, itu untuk yang open recruitment. Nah, itu juga ditangani divisi kaderisasi. Oke, kali ini tak tinggal ke kamar mandi dulu, jadi kurang lebih untuk makrab sama oprek kayak gitu. Nanti tak lanjut lagi, oke? Permisi. Tadi aku ketemu sama Kak Vela di jalan. Katanya kamu nanyain soal proker ya? 1, 2, 3. Iya Kak, tadi Kak Vela udah jelasin tentang makrab sama open recruitment. Jadi di HMPS kita ini ada proker upgrading sama sidang ADRT juga. Kalau upgrading itu kemarin dilakukan ya hampir mirip sama makrab, tapi kalau upgrading itu hanya untuk anggota baru HMPS BK yang sudah diterima melalui oprek itu tadi. Nah, upgrading sendiri itu biasanya kalau di HMPS BK dilakukan di luar sekolah selama biasanya itu 2 hari 1 malam, jadi menginap. Terus Lanjutan apa? terus upgrading ini Biar akrab tambah kepemimpinan apa lagi? Terus tujuan dari upgrading ini agar anggota baru HMPSBK memiliki chemistry yang lebih baik dan bisa memahami satu sama lain, terus juga mendapatkan pengalaman baru yang didapatkan pada saat
bidang ADART itu fungsinya untuk memperbarui kebijakan yang disepakati dan untuk menampung aspirasi agar ADART selalu bersinergi dengan HMPSDK. Jadi sidangnya itu cuma dilakukan 2 tahun sekali. Oh jadi itu ya kak program kerja di periode kita. Sekarang aku udah nggak bingung dan udah ada gambaran. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti bisa tanya ke Kak Bella lagi, bisa tanya lebih lanjut lagi ke Kak Bella. Kakak cuma bisa jelasin segitu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Sekian video layanan informasi dari kelompok kami tentang struktur kepengurusan HMPSDK dan program HMPSDK. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan dan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu untuk melancarkan tugas video kami. See you. Anna jago yuste berani. Nggak mau. Hey guys, kita baru buat video tugasnya Pak Iko. Ini orangnya pusing semua. Gini. Tuh. Nah itu kan belum ngomong Patah jadi dong. Cepat di. Orang kan mau kowe sing ngomong no. Kowe ngomong mandak terus pas kowe ngomong